176. Kamu siapa? Apa kita saling kenal? Tanya Damar dengan wajah bingung. Lelaki kurus itu terlihat terkejut. Ada rasa kecewa dan amarah yang terpancar dari wajahnya. Oh, jadi kamu pura-pura tidak kenal. Kamu pasti salah orang, jawab Damar. Alah omong kosong. Sepertinya kamu benar-benar tidak ingat ya, tapi aku masih ingat dengan jelas. Dari dulu, aku tidak sabar menghabisimu. Lelaki kurus itu menggertakkan giginya dan berkata, 5 tahun lalu, kita rekan kerja di Lucky Group, ingat. Dulu aku atasanmu, dan karena kamu aku dipecat. Damar masih linglung, tapi soal Lucky Group dia masih ingat. 5 tahun lalu, Damar ke NJ untuk melakukan misi. Misi itulah di mana kakek Hartono diselamatkan oleh Damar. Pada saat itu, Night Watcher menerima kabar kalau beberapa orang kaya di LH akan dibunuh. Dalam daftar nama target, ada beberapa petinggi dari Lucky Group dan kakek Hartono dari Bank Royal serta beberapa orang lainnya. Saat itu, Damar pergi dengan Thalia ke NJ. Damar ditugaskan di Lucky Group untuk kerja di sana sekaligus menyamar, dan Thalia ke Bank Royal. Hal itulah yang membuat mereka berdua memiliki kartu berlian dari Bank Royal. Pada saat yang sama, Lucky Group memberi Damar beberapa saham. Keuntungan yang didapatkan langsung ditransfer ke rekening Damar secara rutin setiap tahunnya. Mendengar ucapan lelaki kurus ini, Damar langsung teringat masa lalu. Setelah memperhatikan dengan saksama, Damar merasa lelaki ini terlihat familiar. Dia berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, oh, benar, aku ingat Lucky Group. Namamu, soal namamu, siapa ya? Oh iya, Doni ya. Saat lelaki kurus itu mendengar Damar menyebutkan nama, wajahnya semakin sinis, namaku Denny. Sekilas Damar merasa malu. Dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal itu dan berkata, maaf aku salah mengingat namamu. Tapi sepertinya kita tidak pernah ada masalah, kan? Kenapa aku membuatmu dipecat? Hah? Keluh Denny sambil berkacak pinggang, begitu ya. Saat itu perusahaan sedang mencari grup untuk mengerjakan proyek kerja sama dengan Bank Royal. Akhirnya proyek itu jatuh ke tangan grupku, dan jelas aku pikir yang jadi ketuanya itu aku. Tapi saat kamu masuk, proyek itu diserahkan padamu yang notabene-nya adalah karyawan baru tidak punya pengalaman. Bahkan kamu setiap hari selalu telat. Cibir Denny, akhirnya aku pergi ke para senior untuk mengadukan sikapmu yang tidak kompeten itu. Aku merasa kamu menyogok agar dapat memegang proyek ini. Tapi apa yang ku dapat? Aku dipecat tanpa alasan yang jelas. Damar datang terlambat karena dia pergi saat dini hari dan mencari petunjuk baru berangkat kerja. Dan proyek kerjasama yang dikatakan itu dipimpin oleh Damar dan Thalia dari pihak Bank Royal, tujuannya adalah untuk melindungi para pemimpin senior dari kedua belah pihak. Jelas saja proyek akan jatuh ke tangan Damar dan Thalia. Jadi Denny melaporkan dugaan penyogokan yang dilakukan Damar dan malah dipecat. Itu bukan salahku kalau kamu dipecat, kata Damar. Tapi setelah dipecat aku meniti karirku sendiri, aku mendirikan sebuah perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, omsetku sudah miliaran, kata Denny dengan sombong. Wow, selamat ya, kata Damar dengan wajah tidak peduli. Kalau hanya itu yang ingin kamu katakan, aku pergi dulu. Berhenti, teriak Denny, kenapa kamu bisa datang ke sini? Aku tahu setelah aku dipecat, tak lama setelah itu kamu juga dipecat dari Lucky Group. Inilah bukti bahwa orang itu harus kompeten dan disiplin. Sekarang kamu menganggur, kan? Bagaimana caramu bisa masuk ke sini? Saat Denny mengatakan hal itu, dia melihat Thalia yang berdiri di samping Damar. Oh, apa kamu dibiayai perempuan ini? Hei, cantik, aku beritahu, Damar tidak punya apa-apa. Jadi lebih baik kamu jauh-jauh dari hidupnya. Thalia tersenyum lalu merangkul tangan Damar dan menyandarkan kepalanya di bahu Damar. Tapi aku terlanjur mencintai lelaki seperti dia, apa yang harus aku lakukan? Denny melihat Damar dengan mata sinis dan berkata, dasar lelaki tidak berguna, bisa-bisanya hidup dibiayai perempuan. Damar mengangkat kedua bahunya malas menanggapi. Dia menarik Thalia agar lebih menempel padanya dan berkata, ayo kita pergi. Damar, dari dulu aku ingin balas dendam padamu. Karena kamu aku kehilangan pekerjaan. Sekarang kamu ada di NJ, tunggu saja tanggal mainnya. Ancam Denny. Dia tidak berani membuat masalah atau memulai perkelahian di kasino bawah tanah ini. Peraturan di sini sangat ketat. Bahkan orang sekelas Rio juga sangat berhati-hati.
Denny menggertakkan giginya, ditemani dengan punggung Damar dan Talia yang mulai menghilang. Denny. Seseorang menepuk bahu Denny. Denny berbalik dan mendapati orang yang dikenalnya, Dr. Samuel. Benar, nama Samuel cukup dikenal di NJ. Walaupun Samuel terbilang cukup muda, kemampuannya cukup baik. Gurunya secara bangga mengatakan kalau Samuel adalah murid terbaiknya. Jadi reputasi Samuel sangat bagus di NJ. Karena hal inilah Samuel dipilih menjadi terapis kakek Hartono. Samuel tersenyum pada Denny dan berkata, "Apa kamu kenal mereka?" "Aku kenal yang lelaki," kata Denny dengan kesal. Cecunguk itu pernah kerja di Lucky Group 5 tahun lalu, dan gara-gara dia aku dipecat dari sana. "Hah? Apa kamu tahu dia datang dari mana?" tanya Samuel. Walaupun Denny sedikit merasa aneh kenapa Samuel tertarik dengan Damar. Dia menjawab dengan jelas, "Setelah aku dipecat, aku menyelidiki siapa dia. Dia hanya orang biasa, asalnya dari kota JC. Dia dulu mengambil proyek yang harusnya aku garap. Aku mengadukan sikapnya yang tidak kompeten pada atasan dan kecurigaanku soal dia menyuap untuk mendapatkan proyek, malah aku yang dipecat. Sekarang dia jadi piaraan perempuan kaya." Samuel menyentuh dagunya dan berkata, "Jadi begitu. Oke, kalau begitu kamu bersenang-senang dulu saja." Denny memandang Samuel dengan curiga, kemudian mengangguk. Saat Denny pergi, Samuel menatap ke arah Damar pergi dan berkata, "Menarik. Bekerja di Lucky Group 5 tahun lalu dan menyuap. Lalu menghilang dan tahu soal seni bela diri." Samuel menyipitkan matanya dan bergumam, "Apa dia anggota Night Watcher? Entah berapa nomornya?" Lagi-lagi Samuel bergumam, "Sayang sekali kenapa kamu membuat ulah denganku dan merusak citra yang sudah aku bangun ke Elizabeth. Entah Night Watcher atau apapun itu, kamu harus menerima pembalasanku." Pada saat yang sama, di sekitar daerah Star of NJ. Star of NJ adalah salah satu daerah yang paling terkenal di NJ. Bangunan-bangunan di sana sangat indah dan lingkungannya sangat berkelas. Hal yang paling dicari-cari saat ke tempat ini adalah kebetulan bertemu dengan para aktor atau aktris. Di sebuah hotel di Star of NJ, Yuki Shinaga duduk di pangkuan seorang lelaki. Dia duduk mengalungkan tangannya di leher lelaki ini. Lelaki ini membalas dengan melingkarkan tangannya di pinggang ramping bak gitar milik Yuki. "Kak, lihat ini. Pemeran utama drama ini harusnya aku, tapi sekarang direbut oleh Valerie. Bahkan pemeran keduanya diperankan oleh Maudi." Yuki bergumam kesal, "Sekarang Ryo, lelaki tak berperasaan itu, tidak peduli lagi padaku." Alis lelaki itu diangkat sebelah, lalu berkata, "Yuki, selama kamu bersamaku, apa yang diberikan oleh Ryo, aku bisa penuhi semuanya. Aku bahkan bisa memberikan apa yang tidak bisa diberikan Ryo. Walaupun Bank Royal sangat hebat, masih tidak pasti berapa yang akan didapatkan oleh Ryo sebagai cucu pemilik. Apalagi tingkahnya yang tidak peduli dengan urusan bisnis keluarganya." "Benar, kamu adalah pewaris keluarga Ismail yang berwibawa," kata Yuki. "Bukankah ini produksi yang cukup besar? Aku bisa memperkenalkan kamu dengan sutradaranya, aku jamin kamu akan jadi jauh lebih populer dari sebelumnya." Yuki memanyunkan bibirnya, "Masih kurang, aku ingin kamu melarang Valerie ikut serta." Lelaki itu mengerutkan keningnya seolah sedang berpikir. "Hei, apa kamu tidak bisa melakukannya?" kata Yuki dengan membuat wajah sedih dan manja bersamaan. "Ya sudah kalau begitu." "Tidak bisa, dia hanya aktris kecil. Namanya hanya sedikit terkenal daripada kamu, penggemarnya masih belum terlalu banyak." "Tentu saja aku bisa melakukannya," kata lelaki itu. Bersambung. 177. Pada saat yang sama, di sebuah distrik YSL di pinggiran kota NJ. Saveri sedang duduk di ruang tamu dengan memegang jam saku yang terus berputar. Luka di wajahnya tampak mulai mengering. Kakinya terus bergerak seolah mengikuti detik demi detik jam tangan itu berputar. Dia tampak gelisah. Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu rumahnya. Saveri berdiri dan bergegas membuka pintu. Di balik pintu, seorang lelaki bertubuh kekar berdiri di sana. Tingginya hampir 2 meter, wajahnya terlihat datar tanpa ekspresi. "Eden, kamu terlambat 3 menit 6 detik. Kata Saveri sambil memicingkan alisnya. "Benar, wajah tanpa ekspresi yang berdiri di depannya adalah Eden. Pembunuh bawah tanah paling sadis dan pengkhianat Night Watcher yang sedang diburu." Saveri memiliki sifat yang terlalu peka pada waktu. Dia akan selalu menghitung berapa lama tamunya terlambat atau datang.
Begitu pula dengannya, dia adalah orang yang tergila-gila pada ketepatan waktu. Kalau membuat janji dengan Saveri, dia pasti akan datang di jam dan menit yang sama dengan waktu janjian. Kamu ini pembunuh bawah tanah nomor 1. Bisa-bisanya janjian denganku saja terlambat, cibir Saveri. Eden melihat sekeliling dan berjalan masuk, dia menutup pintu dan duduk di sofa. Dia mengeluarkan kartu poker dan memainkannya, dia berkata, kamu mengecewakanku, seorang Audrey saja kamu tidak bisa mengatasinya. Oh ya, Saveri melirik Eden dan berkata, kamu tahu soal mantan Night Watcher Zero muncul di LH. Kamu menyuruhku pergi padahal kamu sendiri tidak berani, kan? Aku bukannya tidak berani pergi, aku hanya tidak ingin bertemu Night Watcher. Itu saja, Eden menggerakkan sedikit pergelangan tangannya dan sebuah kartu terlontar. Jangan bicara omong kosong. Sekarang Audrey kembali ke NJ. Lalu apa? Tanya Saveri, dan lagi, aku tidak tahu kenapa harus melibatkan orang dari keluarga Wong. Eden mendongakkan kepala melihat Saveri yang berdiri di depannya, kamu harus cari tahu soal masa lalu supaya tahu banyak informasi. Oke, lirik Saveri dan bertanya, sekarang coba katakan, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Eden menyentuh hidungnya dan berkata, kamu lanjutkan misimu, cari cara untuk menangkap Audrey. Bukan pilihan yang bijak kalau kita menghadapi keluarga Wong tanpa persiapan. Saveri bertanya lagi, terus kamu. Aku punya urusan yang harus aku lakukan. Kata Eden kembali memainkan kartu-kartunya. Damar dan Talia masih berjalan-jalan di lantai 1. Seorang lelaki yang memakai seragam kerjanya menghampiri mereka. Maaf, apa kalian Pak Damar dan Nona Talia? Damar dan Talia menoleh dan bertanya, ya, ada apa ya? Pak Rio meminta saya untuk mencari kalian. Pelayan itu tersenyum ramah dan menyerahkan sebuah kartu dan undangan. Ini adalah tiket masuk ke bagian lelang di lantai pertama. Pak Rio berkata, kalau kalian tertarik, kalian bisa membeli barang yang kalian inginkan. Kalau ada yang menarik, kalian bisa ikut lelang. Pak Rio yang akan membayar semuanya. Damar cukup terkejut. Memang tidak diragukan lagi kalau Rio adalah cucu dari orang kaya. Setelah mengatakan hal itu, pelayan itu mengerahkan barang titipan Rio dan berkata, ini surat undangan VIP untuk melihat tinju di lantai 3. Pertandingannya dimulai pukul 12 malam. Damar mengangguk dan menerima barang itu. Memang, kalau ingin melihat pertandingan tinju membutuhkan tiket masuk yang cukup sulit didapat. Lantai 3 tidak memiliki area yang terlalu luas, hanya dapat menampung beberapa ratus orang saja. Jadi karena kesan eksklusif itulah tiketnya dijual dengan mahal. Untuk mereka yang masuk ke kasino bawah tanah, tiket masuknya masih terhitung murah hanya saja sulit untuk mendapatkan aksesnya. Sampaikan ucapan terima kasihku, kata Damar. Pelayan itu tersenyum dan berkata, semoga hari kalian menyenangkan. Saat pelayan itu pergi, Talia mengerucutkan bibirnya dan berkata, orang-orang di balik kasino bawah tanah ini dulunya adalah gangster. Dan mereka mempekerjakan pelayan yang sangat profesional. Ya semua itu demi uang. Ayo pergi ke tempat lelang. Oke, angguk Talia. Keduanya melihat papan besar bertuliskan rumah lelang dan mengikutinya. Tanpa butuh waktu lama, mereka sudah melihat bangunan seperti gudang yang dikerumuni cukup banyak orang. Yang disebut sebagai rumah lelang adalah gudang besar yang berada di lantai pertama. Saat ini pintu masuknya masih belum dibuka, maka dari itu banyak orang berkerumun menunggu untuk masuk. Semuanya memegang kartu giok di tangan mereka. Menunggu petugas membuka rumah lelang. Orang biasa yang datang ke kasino bawah tanah dan hanya main-main tidak akan dapat ikut masuk ke rumah lelang. Damar dan Talia sudah berada di barisan belakang orang-orang yang mengantre untuk masuk ke rumah lelang. Hei, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari arah belakang. Damar spontan langsung menoleh dan mendapati Denny berdiri tak jauh dari tempatnya. Denny memandang Damar dan berkata, kamu ke rumah lelang juga. Damar mengerutkan kening dan meliriknya kesal, kenapa, ada masalah? Puff. Denny menahan tawa, apa kamu tahu syaratnya untuk bisa masuk ke rumah lelang? Kamu mau masuk, aku saja masih belum bisa memenuhi syarat untuk masuk ke dalam. Jadi kalau kamu tidak bisa masuk, aku juga tidak bisa. Kata Damar sambil menahan tawa. Melihat Damar yang terlihat menertawakannya, Denny tidak mau kalah. Rumah lelang ini hanya mengeluarkan 3-5 barang setiap dibuka. Barang yang dilelang pun sangat mahal, dan di dalam hanya ada 50 kursi yang akan diisi dengan orang yang benar-benar kaya dan memenuhi syarat.
Terus kamu pikir kamu pantas? Damar terkejut, dia tidak menyangka kalau rumah lelang ini terkenal dengan syarat yang sangat eksklusif seperti ini. Walaupun dia pernah ke sini 5 tahun lalu, Damar tidak datang ke rumah lelang saat itu. Saat Denny mengatakan itu, dia memperhatikan Thalia dan berkata, apa perempuan di sebelahmu ini berasal dari keluarga kaya di NJ? Bukan, kata Damar sambil mengangkat kedua bahunya. Hahaha, iya. Mana mungkin perempuan dari keluarga kaya mau denganmu? Kata Denny sambil tertawa, aku ini baik, loh, aku sarankan kamu untuk mengurungkan niatmu dan pergi dari sini. Daripada nanti kamu malu sendiri. Thalia menatap Denny dengan ketus, kamu tidak bisa masuk ke dalam, kan? Terus kenapa kamu di sini? Denny terdiam, dia tampak malu dan berkata, memangnya tidak boleh aku lihat barang apa yang dilelang? Akan ada live dari dalam nanti. Memang, di depan pintu masuk ada layar besar yang saat ini masih mati. Damar tidak bisa menahan tawa saat mendengar apa yang dikatakan Denny. Orang yang berteriak seperti anjing ini rupanya hanya besar mulut saja. Tidak tahu malu. Denny melihat Damar yang tertawa menghadap ke belakang, kamu menertawakan aku. Iya, kata Damar tidak menyangkal sama sekali. Denny mengerutkan alisnya sampai hampir menyatu, kayak kamu bisa masuk saja. Kalau bisa bagaimana? Kata Damar dengan wajah serius. Kalau, tidak mungkin sungguhan. Tempat seperti ini bukan tempatmu. Kalau kamu bisa masuk, aku akan berlarian di lantai pertama kasino bawah tanah hanya dengan memakai celana. Damar masih ingin menggoda Denny. Saat Damar akan menambahi taruhan untuk Denny, Thalia menyikutnya dengan cukup keras. Damar menahan sakit di pinggangnya. Damar tanpa sengaja melihat Samuel sedang memperhatikannya dari kejauhan. Setelan jas dan sepatu kulitnya masih sama dengan yang dia pakai waktu menerapi kakek Hartono tadi. Hanya saja sekarang dia memakai kacamata. Kenapa dia ada di sini? Tanya Thalia saat melihat Samuel, kamu sudah membuatnya diusir oleh kakek Hartono tadi, aku khawatir dia ingin balas dendam pada kita. Damar tersenyum dan berkata, sebaiknya dia tidak macam-macam dengan kita. Kalau dia berani maju, aku akan menghajarnya tidak peduli dia orang terkenal atau apalah itu. Saat ini, pintu rumah lelang yang tertutup rapat mulai dibuka. Beberapa orang berjalan dan berdiri di depan pintu dan berkata, lelang hari ini akan segera dimulai. Bagi yang memiliki tiket, silakan masuk. Bersambung. 178. Bab 176 Belati Bintang Keberuntungan. Saat mereka berbicara, banyak orang yang menunggu berdiri di sisi jalan masuk. Ada yang satu persatu menunjukkan kartu giok dan masuk ke rumah lelang. Samuel mengeluarkan kartu giok kecil dari sakunya dan mengangkatnya. Dia menunjukkan pada Damar dan berkata, aku punya kartunya, kamu punya. Damar tersenyum kesal. Denny berdiri di sisi jalan pintu masuk, menyaksikan orang-orang kaya berperut buncit memasuki rumah lelang satu persatu. Dia menggertakkan giginya dan berkata, lihat saja, cepat atau lambat aku pasti bisa masuk ke dalam. Mendengar hal ini, Damar merasa orang satu ini cukup lucu. Saat orang-orang mulai berbondong-bondong masuk ke dalam, Damar dan Thalia saling memandang dan berjalan beriringan ke pintu masuk. Denny melihat Damar dan menyoraki, tidak tahu malu. Tentu saja Damar mendengar teriakan itu. Dia terus melanjutkan langkah kakinya dan mengeluarkan kartu giok dari dalam sakunya. Penjaga pintu masuk memeriksa dan mempersilakan Damar dan Thalia masuk ke dalam. Kemudian Damar menoleh kepada Denny yang masih berdiri di samping pintu masuk dengan mengangkat kartu gioknya. Kalau aku sudah keluar nanti, aku tunggu kamu lari pakai celana ya. Seluruh wajah Denny langsung pucat. Jadi dia punya kartu giok. Jelas-jelas Denny melihat yang mengeluarkan kartu giok adalah Damar bukannya Thalia. Dia merasa kepalanya menjadi ringan. Apa mungkin orang yang dulunya bekerja sebagai bawahannya sudah menjadi bos besar dalam 5 tahun terakhir? Tidak mungkin. Tidak mungkin, mana mungkin dia jadi bos besar di usia yang semuda itu. Pasti ini berkat perempuan yang ada di sampingnya. Pasti karena latar belakang keluarga si perempuan itu. Tapi, perempuan dari keluarga yang kaya, kenapa bisa jatuh cinta pada Damar yang bukan siapa-siapa? Denny menggelengkan kepalanya yang pening. Dia melihat Damar dan Thalia duduk di dalam dengan kesal. Setelah masuk ke rumah lelang, Damar merasa di dalamnya sangat luas. Seharusnya masih sangat luas kalau hanya diisi oleh 40-50 orang. Setiap orang disediakan sofa dan meja yang sangat nyaman.
Seperti bioskop premium. Setelah Damar dan Thalia duduk di barisan belakang, seseorang tiba-tiba menghampiri mereka dan memeriksa kartu giok yang dipegang Damar. Kemudian memberikan papan kayu kecil bertuliskan 50. Kata Denny tadi, hanya 50 slot yang bisa diisi dalam sekali lelang. Melihat nomor yang mereka terima, sepertinya mereka berada di urutan paling akhir. Tak berapa lama, pintu ditutup. Kemudian lampu di podium depan menyala terang. Seorang perempuan cantik mengenakan rok dan blazer hitam berjalan ke podium sambil membawa mikrofon di tangannya. Dia membungkuk memberi hormat kepada para pengunjung yang datang dan berkata, acara lelang hari ini telah resmi dibuka. Selanjutnya, kita akan melihat barang pertama. Dengan arahan perempuan itu, seorang anggota staf rumah lelang berjalan ke atas podium sambil membuka kotak yang memiliki panjang sekitar hampir 30 cm. Di dalamnya ada sebuah belati yang terlihat mengilap, sepertinya sangat tajam. Staf itu mengeluarkan belati yang terbilang cukup panjang itu dari kotaknya. Tidak main-main, staf itu memakai sarung tangan putih agar tidak menggores barang-barang yang akan dilelang. Saat belati itu diangkat ke udara, kilatan cahaya biru terpantul dari permukaannya yang mengilap. Damar dan Thalia saling memandang. Ini adalah belati bintang keberuntungan. Sebagian besar senjata yang digunakan oleh anggota Night Watcher adalah belati kembar. Di dunia bawah tanah, ada tingkatan senjata. Pembelah udara dan belati tak bernama masuk ke dalam tingkatan belati terbaik. Belati pembelah udara berada di urutan ke-7, dan belati tak bernama berada di urutan kedua. Dan belati bintang keberuntungan merupakan salah satu belati yang berada di 10 daftar tersebut. Tidak tanggung-tanggung, bintang keberuntungan berada di peringkat kelima. Damar hanya pernah mendengar nama belati ini, dia tidak tahu siapa pemiliknya. Menurut informasi, belati ini sudah hilang selama hampir 20 tahun, tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Tanpa diduga, belati ini muncul di rumah lelang. Itu asli, tanya Thalia sambil berbisik pada Damar. Damar mengangkat bahunya, aku tidak tahu. Aku hanya bisa memeriksanya kalau dari dekat. Di atas podium pertunjukan terus berlanjut. Seorang staf maju ke atas sambil membawa sebuah pipa besi. Staf yang memegang belati itu menghunuskan belati menyentuh pipa itu dengan cepat. Tanpa diduga, pipa besi seukuran lengan lelaki dewasa itu terbelah dengan mudah. Belati itu membelah pipa besi layaknya memotong selembar kertas. Aku rasa itu asli, kata Damar sambil menahan napas. Aku ingin belati itu. Thalia menelan ludah. Saat perempuan lainnya akan tergiur begitu melihat tas ternama, lain halnya dengan Thalia. Hanya senjata yang dapat membuatnya demikian. Thalia memiliki belati kembar sendiri, tapi senjatanya tidak terkenal. Jadi saat melihat bintang keberuntungan, matanya seakan lapar dan ingin memiliki belati istimewa itu. Aku akan mendapatkan belati itu, tak peduli berapa harganya. Kata Damar, belati ini pasti akan meningkat kemampuan dan keefektifan pertarungan Thalia yang sudah bagus. Senjata macam ini harus didapatkan tidak peduli berapa harganya. Setelah demo mengetes ketajaman belati itu, para pengunjung mulai ribut. Hampir seluruh pengunjung bersiap untuk mengangkat papan mereka. Kebanyakan dari mereka yang datang adalah orang-orang kaya sejak lahir. Dan orang yang menginginkan belati ini tentu saja tahu keistimewaannya. Mereka tidak tahu pasti berapa nilai belati ini, yang jelas belati setajam ini cocok untuk dikoleksi. Hanya ada beberapa orang yang benar-benar mengerti soal barang langka macam ini. Misalnya Samuel, dia duduk di barisan depan dengan mata yang seolah siap mendapatkan belati ini. Pada saat ini, perempuan pemandu acara berkata, ini adalah belati bintang keberuntungan. Harga awalnya adalah 50 miliar, 60 miliar, 70 miliar. Setelah harga dimulai, orang-orang terus mengangkat tanda mereka sambil menyebutkan nominal yang fantastis. Di luar pintu masuk, Denny menonton dari layar. Di luar juga disediakan kursi plastik yang cukup banyak karena banyak peminat acara lelang yang tidak bisa masuk. Pengurus rumah lelang menyediakan layar dan kursi agar semua orang dapat melihat bagaimana situasi di dalam rumah lelang. Saat harga awal dibuka, mereka menelan ludah. Uang yang mereka mimpikan dengan begitu mudah disebutkan oleh manusia-manusia kaya di sana. Harga awal saja sudah melampaui batas wajar otak mereka. Bahkan seluruh harta milik Denny kalau disatukan tidak akan sampai 50 miliar. Dan harganya semakin tinggi. Setelah 100 miliar, jumlah orang yang mengangkat tanda mereka semakin sedikit. Bagi orang-orang kaya di dalam rumah lelang,
belati ini hanya digunakan sebagai barang koleksi saja. Kalau sampai mengeluarkan uang 100 miliar, rasanya tidak sepadan untuk harga belati yang entah akan dibuat apa. Hanya ada beberapa orang yang masih tidak menyerah dan terus menawar harga tertinggi. 150 miliar, 180 miliar. Harga terus naik. Damar dan Thalia sedang duduk dengan tenang sambil menunggu satu persatu penawar mulai menyerah. Di rumah lelang itu dihadiri para pejabat tinggi di NJ bahkan pejabat negeri. Bahkan sampai harga menyentuh angka 200 miliar para petinggi ini terlihat masih saling berdiskusi. Wah, mereka ini gila ya. Hanya demi belati. Aku tidak paham, mereka masih terus menawar. Dan tidak ada yang terlihat ingin menyerah. Sinting, selama di rumah lelang ini sangat jarang sampai menyentuh angka 500 miliar. Damar menyipitkan matanya. Dia memandang Thalia dan berkata, ini sepadan. Mereka yang berani menawar harga tinggi sudah pasti tahu berapa harga nilai barang ini. Dengan kata lain, mereka pasti orang-orang yang tahu soal dunia bawah bahkan mungkin saja mereka salah satu di antaranya. Thalia mengangguk lalu bertanya, sekarang harga tertinggi sudah menyentuh 600 miliar. Apa kamu punya uangnya? Damar tersenyum dan berkata, aku akan mendapatkan belati ini untukmu. Pasti. Thalia mengangguk. Dia tersenyum dan percaya dengan apa yang dikatakan Damar. 800 miliar. Saat ini, seseorang mengangkat papannya dan menawar harga dengan suara lantang. Di atas panggung, mata orang yang berada di podium dengan memegang palu itu berkata, 800 miliar, pengunjung nomor 19 menawar harga 800 miliar. Apakah ada penawar yang lebih tinggi? Gila, 800 miliar. Orang-orang yang berada di luar rumah lelang terdengar riuh. 1 triliun. Pada saat ini, Samuel berkata sambil mengangkat dagunya. Pengunjung 29 menawar dengan harga 1 triliun. Rumah lelang seolah bergetar hebat. Mereka tidak menyangka kalau belati ini akan dijual dengan harga 1 triliun. Di tempat lelang, banyak barang berharga bernilai tinggi yang dijual. Tapi kebanyakan dari mereka tidak pernah bernilai setinggi ini. Harga tawar-menawar paling tinggi yang pernah ada di rumah lelang adalah 350 miliar. Semua orang yang ada di dalam maupun di luar rumah lelang mengangguk-angguk. Mereka sudah menduga, Samuel memang bukan hanya sekadar terkenal saja. Tapi dia memiliki nilai yang lebih, dia bukan hanya seorang terapis saja. Beberapa orang terlihat saling bertukar pendapat. Aku tidak menyangka Dr. Samuel akan mengeluarkan harga tinggi untuk belati itu. Aku bahkan tidak bisa membayangkan uang yang mereka sebut-sebut dari tadi. Ada yang bilang kalau Dr. Samuel berlatih bela diri. Aku rasa dia suka dengan senjata ini, tapi tetap saja belati itu tidak layak kalau dijual dengan harga 1 triliun. Kalau tidak ada yang menawar, belati ini akan jatuh kepada pelanggan nomor 29. Kata lelaki pemegang palu di depan. Tunggu, aku akan telepon dulu. Seorang lelaki parubaya terlihat menggenggam tinjunya dengan kesal. Tapi ini adalah tempat pelelangan, tidak akan ada waktu untuk menunggu. Baiklah, belati bintang keberuntungan akan jatuh kepada pengunjung 29 dengan harga 1 triliun. Kata lelaki itu sambil mengangkat palu. Begitu palu akan menyentuh meja, suara melengking memecahkan atmosfer suasana yang tegang itu, 2 triliun. Semua orang menoleh dan melihat Damar berdiri dari kursinya sambil mengangkat papan bernomor 50 di tangannya. Bersambung. 179. Suara Damar muncul di antara sela-sela waktu terakhir, 2 triliun. Wow, di rumah lelang, baik di dalam maupun di luar sedang heboh sekarang. Mereka berdiri dari kursinya masing-masing. Sebagian besar dari mereka terkejut karena harga yang ditawar oleh Damar. 2 miliar hanya untuk belati. Samuel menendang udara dengan kesal. Baru saja dia merasa percaya diri akan memiliki belati bintang keberuntungan tapi Damar mengacaukan semuanya. Samuel awalnya berencana untuk memilikinya, tak apa mengeluarkan uang 1 triliun. Kalau dia sudah bosan, dia bisa menjualnya pada orang-orang bawah tanah dengan harga yang lebih tinggi. Samuel adalah seorang dokter yang terkenal di NJ. Banyak pasiennya yang berasal dari keluarga kaya dan membayarnya dengan upah fantastis. Untuk menyelamatkan nyawa mereka, para orang kaya ini tidak akan ragu mengeluarkan kocek yang tinggi. Selain karena nilai jual Samuel yang tinggi karena keahliannya, nama gurunya pun memengaruhi tarif yang dia patok. Tapi Samuel bukanlah orang yang berasal dari keluarga konglomerat. 1 triliun adalah akumulasi dari seluruh aset yang dia miliki.
Dan saat ini, harga yang ditawar oleh Damar jauh dari kemampuannya. Semua orang masih melihat Damar dengan heran. Tanpa sadar Damar menutupi wajahnya dengan papan nomor miliknya, sedangkan Thalia menunduk sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mereka tidak ingin orang-orang mengenali wajah mereka dengan jelas. Tapi Samuel terlanjur mengenali siapa pengunjung di balik nomor 50 itu. Si brengsek itu. Samuel mengumpat saat melihat ke arah Damar. Pada saat yang sama, orang-orang yang sebelumnya menawar merasa harga dirinya sedikit tercoreng. Bagaimanapun, tempat lelang adalah salah satu cara orang-orang kelas atas menunjukkan kekayaan mereka. Tapi 2 triliun, mereka tidak akan mudah untuk melepaskan uang 2 triliun. Samuel merasa tidak terima. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Hei, kita pernah bertemu sekali. Kenapa kamu tidak mengalah dan memberikannya padaku? Aku sangat menyukai pisau ini." Damar memiliki kesan pertama yang buruk dengan Samuel. Kalau bukan karena kakek Hartono, dia sudah menghajar Samuel sampai babak belur. Damar menutup wajahnya mulai dari hidung ke bawah dan berkata, "Mengalah. Omong kosong macam apa itu?" Para pengunjung tampak mulai berbisik-bisik menyaksikan drama yang tiba-tiba digelar di depan mereka. Samuel sudah memiliki popularitasnya sendiri. Tapi dia meminta pada penawar yang lebih tinggi. Seorang pengunjung tampak merasa kesal dan berkata, "Dr. Samuel, kalau kamu memang sangat menyukai barang ini kamu bisa memberikan tawaran lagi, kan? Jangan hanya meminta begitu saja. Aku bisa pinjamkan uang 1,1 triliun. Kamu tinggal minta uang ayahmu untuk melunasinya." Saat lelaki pemegang palu mendengar obrolan pengunjung-pengunjungnya, air liurnya menetes. Palunya bergerak sangat lambat, bahkan dia berencana kembali melanjutkan sesi tawar-menawar itu. Sekali lagi, harga terakhir adalah 2 triliun. 2 triliun, baiklah aku pinjam uangmu 2,1 triliun. Kata Samuel sambil mengangkat papan nomornya. 3 triliun. Kata Damar mengangkat tangannya. Dia langsung memukul penawaran Samuel. Para pengunjung dan penonton yang ada di luar semakin kepanasan. Sinting. Wah, aku bisa sinting kalau berada di sekitar para manusia ini. Dari mana orang ini berasal? 3 triliun hanya untuk membeli belati. Hei, itu 3 triliun, loh, itu uang lo. Wah keren sekali orang sinting itu. Samuel jatuh terduduk di kursinya dengan putus asa. Damar bukan hanya mengalahkannya tapi dia sudah menghancurkan martabat Samuel. Sudah jelas Damar yang akan memenangkan pelelangan ini. 3 triliun. 1, 2, pemegang palu terus menghitung dengan lambat, dia mengharapkan seseorang akan menawar dengan harga lebih tinggi. Semakin tinggi harga yang ditawar, semakin tinggi komisi yang akan dia dapatkan. Tapi dia harus puas dengan 3 triliun, tidak ada tanda-tanda penawar lagi. Tidak ada yang berencana menawarkan pinjaman pada Samuel lagi. Mereka tahu kalau kemampuan Samuel tidak lebih dari 1 triliun saja. Kalau sampai 2 triliunan, Samuel masih berpeluang untuk menang. Tapi ini 3 triliun. Kalaupun berutang, Samuel akan pontang-panting kerja demi melunasi utangnya. Selain itu, kebanyakan orang juga berpikir tidak ada gunanya membeli belati lebih dari 100 miliar. Belati ini bukan barang antik peninggalan kerajaan tertentu, seharusnya dihargai tidak terlalu tinggi. 3. Belati bintang keberuntungan jatuh pada pengunjung nomor 50 dengan harga 3 triliun. Tok tok tok. Palu telah diketok. Keputusan pemilik baru belati ini sudah diambil oleh Damar. Dengan nilai yang fantastis, harga yang tidak pernah disebutkan sebelumnya di dalam rumah lelang kasino bawah tanah. Samuel menekuk wajahnya. Dia menoleh dan menatap Damar dengan sinis. Damar menatapnya balik tanpa takut. Sebaiknya Samuel tidak membuat masalah dengan Damar. Kalau dia sampai melakukan hal bodoh itu, Damar tidak akan segan memberinya beberapa pukulan di titik vitalnya. Setelah pelelangan selesai, segera para staf membawa barang dan menghampiri Damar. Salah satu di antaranya berkata, "Pak, tolong beri kami kartu giok Anda." "Loh, bukannya bayarnya langsung tunai ya?" kata Damar sambil menyodorkan kartu berlian miliknya. "Tidak, Pak," staf itu berkata. "Karena jumlah transaksi yang relatif besar, jadi kami hanya menerima kartu giok yang sudah terdaftar dan langsung menghubungkan pembayaran pada akun kartu giok yang tersambung." Damar tercengang, inilah hebatnya kasino bawah tanah. Mereka tidak takut orang-orang akan melarikan diri dan tidak membayar. Wajar saja, orang-orang yang terdaftar bukan sembarangan.
Semua kekayaan mereka terpampang jelas dan identitas mereka juga terdaftar dengan jelas. Kalaupun kabur, tidak akan sulit untuk mencari keberadaan mereka. Damar mengangguk paham lalu menyerahkan kartu giok kepada staf. Para staf yang lain mengambil mesin pembaca kartu untuk memeriksa identitas kartu. Saat nama Rio Dewanto muncul di layar mesin pembaca, mereka terlihat sedikit terkejut. Tapi mereka tidak bertanya apa-apa, sudah selesai. Kata staf itu sambil mengembalikan kartu giok pada Damar. Damar tersenyum ramah, lalu memberikan kotak belati ke Thalia yang berdiri di sebelahnya. Thalia membuka kotak itu dengan hati-hati, membelai pegangan belati dengan wajah girang bukan main. Di luar rumah lelang, Denny berdiri dengan mulut menganga. Rahangnya hampir menyentuh dadanya. Dia menggertakkan gigi dan memutuskan untuk segera kabur dari sana. Alasannya tentu saja karena dia gengsi pada Damar. Nilai uang yang dikeluarkan Damar bukan main-main, 3 triliun. Harga yang tidak bisa dikeluarkan oleh Samuel. Denny terlalu sombong untuk mengakui kesalahannya yang sedari tadi terus menghina Damar. Tak berapa lama, barang kedua mulai dipamerkan. Barang kedua juga sebuah senjata tajam. Tetapi pedang ini memiliki ukiran kuno. Pedang ini adalah peninggalan sejak Perang Dunia. Hampir tidak ada yang pernah melihatnya langsung. Damar melirik, dan sepertinya kali ini pelelangan bagi para pecinta barang antik. Tapi itu hanyalah sebuah pedang yang hanya memiliki nilai sejarah saja. Damar tidak terlalu tertarik dengan hal seperti itu. Pedang ini diboyong orang dengan harga 230 miliar. Orang-orang yang sebelumnya menawar belati bintang keberuntungan tidak terlihat mengangkat papan nomor mereka. Setelah beberapa barang terjual, akhirnya tibalah pada barang terakhir. Lagi-lagi barang ini adalah barang antik yang tidak memiliki nilai di mata Damar. Kemudian pelelangan pun berakhir. Damar dan yang lainnya berjalan keluar dari rumah lelang. Tapi ada yang aneh. Ada segerombol orang yang terlihat mengikuti mereka berdua. Jelas ini karena mereka ingin mengambil belati bintang keberuntungan. Damar yang menyadari hal itu pun menyeringai dan berkata pada Thalia, sepertinya mereka ingin mengambil belati ini. Lihat, mereka yang di sana. Jelas sekali mereka ingin mencari lengahnya kita. Thalia tersenyum dan berkata, sepertinya apa yang kamu bilang benar. Biarkan saja mereka, sudah hampir pukul 12 malam. Ayo kita ke lantai 3 untuk menonton tinju. Damar mengangguk. Tak berapa lama, keduanya sampai di lantai 3. Setelah menunjukkan surat undangan kepada para penjaga gerbang di lantai 3, mereka dibawa ke sebuah ruangan. Begitu mereka masuk, mereka bertemu dengan Rio yang sedang duduk dan ditemani dengan dua perempuan cantik berpakaian seksi. Sudah pasti Rio minum banyak alkohol, tapi dia masih sadar dan tidak terlihat mabuk sama sekali. Rio yang melihat Damar dan Thalia masuk ke ruangan segera berdiri dan berkata, Kak Damar, aku memang bilang akan membayar semuanya untuk kalian. Tapi 3 triliun. Mati aku. Kakek dan kakakku pasti akan membunuhku. Pasti sekarang kakekku benar-benar akan membekukan ATM-ku. Bersambung. 180. Ya, dia telah mendapatkan informasi itu. Itu adalah uang sebanyak 3 triliun. Dia telah memikirkannya baik-baik sebelumnya. Jika Damar memenangkan lelangan dengan harga puluhan miliar, dia mungkin masih bisa menanggungnya. Semenjak hari ini, dia menyadari bahwa kakaknya dan kakeknya sangat menyukai Damar, dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka sangat percaya pada Damar. Jadi, dia rela menghabiskan puluhan miliar hanya untuk menyenangkan Damar dan membangun hubungan yang baik dengannya. Jika dia tidak sengaja menyinggung perasaan Elizabeth dan Hartono, dia bisa meminta tolong pada Damar juga. Tapi dia tidak pernah menyangka Damar akan menembak harga sebanyak 3 triliun. Dia sendiri pun tidak mungkin bisa mengeluarkan uang sebanyak itu sekaligus. Dia sudah tidak pernah menghabiskan begitu banyak uang sejak dia lulus dari universitas. Rio telah menjalankan perusahaan entertainment sendiri dan dia sering menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, dia malah memiliki uang lebih banyak daripada sebelumnya. Itu semua karena dia didukung oleh Bank Royal. Ketika dia ingin menjalankan perusahaan sendiri, ada sangat banyak orang yang berinvestasi padanya, hanya untuk menyenangkan Bank Royal. Kali ini, Damar menghabiskan uang 3 triliun sekaligus, bagaimana dia bisa mampu membayar uang sebanyak itu? Rio menatap pada Damar dan air matanya hampir mengalir. Gawatlah aku. Itu adalah uang sebanyak 3 triliun. Jika kakekku tahu tentang hal ini, dia pasti akan menghajarku sehabis-habisnya.
Kakek pasti akan memarahiku dan membekukan semua rekeningku. Kata Rio dengan pasrah. Damar dan Thalia tertawa langsung. Damar menyentuh hidungnya dan berkata, "Jangan khawatir, aku yang akan mengeluarkan uangnya. Ketika mereka memintamu untuk membayar, silakan hubungi aku." Rio tercengang, lalu bertanya dengan curiga, "Benarkah?" "Ya, tenang saja. Aku tidak akan menipumu." Damar menyentuh hidungnya sekali lagi. "Itulah kawanku yang baik." Rio tersenyum, kemudian meletakkan tangannya di pundak Damar. Mereka duduk kembali ke dalam suite dan melihat melalui jendela ke lantai bawah. Sebenarnya, tidak ada yang seru untuk dilihat juga. Tadinya Damar berpikir mungkin saja seseorang dari dunia bawah tanah yang bertarung di atas ring. Ternyata hanya orang biasa saja, dan mereka sepertinya belum berlatih sebelumnya. Tentu saja, pemandangan itu jauh lebih sadis daripada pertarungan formal. Wajah orang-orang itu penuh dengan darah semua. Banyak orang sepertinya sudah terbiasa dengan ini. Dengan pemandangan ini, sepertinya bisa melepaskan tekanan mereka dalam hati dan menjadi lega. Tidak lama kemudian, Damar mulai merasa bosan. Dia berkata kepada Rio, "Ini tidak menarik. Aku dan Thalia pergi dulu." Masa ini tidak menarik? Ini sangat mengasyikkan." Rio berkata dengan penuh semangat, "Baiklah. Jika kalian masih tetap di sini, aku juga tidak enak untuk melakukan hal lain." Setelah mengatakan itu, dia melihat kepada dua wanita cantik yang duduk di dalam suite. Damar tersenyum dan tampak tidak peduli. Dia berpamitan padanya, lalu berjalan keluar dari suite. Ketika mereka keluar dari suite, mereka menyadari bahwa ada beberapa orang menatap mereka bersamaan. Damar dan Thalia terkekeh, dan kemudian berjalan keluar dari kasino bawah tanah. Karena mereka tidak punya mobil, jadi mereka tidak mengemudi. Mereka berdua berjalan perlahan di sepanjang jalan raya pinggiran kota. "Orang-orang itu tampaknya telah bekerja sama," kata Thalia. Damar juga merasakannya. Sepertinya beberapa orang di belakangnya telah bersepakat, mereka akan menghabisi dia dan Thalia terlebih dahulu. Tempat ini di daerah pinggiran kota. Hanya ada sedikit kendaraan yang lewat, selain orang yang menuju ke kasino bawah tanah. Damar dan Thalia berdiri diam di tempat. Dia mengeluarkan ponsel mereka dan berpura-pura ingin memesan Grab. Pada saat ini, orang-orang di belakang mereka langsung mendekatinya. Sebuah senyum muncul di sudut mulut Damar dan Thalia. Orang-orang itu bergegas maju dan mengepung mereka. Damar menyentuh hidungnya dan menatap pada orang-orang itu. Sebagian besar dari orang-orang itu adalah pria Barubaya. Di antara mereka, ada seorang pria yang lebih muda. Pria itu adalah Samuel. Pria itu berdiri di antara kerumunan. Dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana? Kamu pasti tidak menyangka, kan? Ada apa?" Damar bertanya tanpa ekspresi. "Pasti karena sesuatu, lah. Kamu telah merusak rencanaku di rumah keluarga Derwanto hari ini dan juga mengganggu urusanku di pelelangan. Menurutmu, bagaimana aku harus menyelesaikan masalah ini denganmu?" Samuel mencibir. "Oh, memang kamu ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara apa?" Damar bertanya dan menatapnya sambil menyeringai. "Kamu cukup percaya diri ya?" Samuel menatapnya dan berkata lagi, "Aku mungkin bisa menebak dari mana kamu berasal, tetapi hari ini, kamu tidak akan bisa pergi." Sebelum dia selesai berbicara, Thalia tiba-tiba bergerak. Meskipun dia belum pulih sepenuhnya, tetapi saat mengajukan penawaran, dia sudah tahu bahwa orang-orang ini hanya orang biasa saja. Jika mereka adalah orang-orang penting, mereka pasti akan mampu mengeluarkan uang yang lebih dari 100 miliar. Ini membuktikan bahwa walaupun ada orang Red Lotus di antara mereka, hanya orang yang tidak penting. Sebagai Night Watcher nomor 2, Thalia juga salah satu orang yang berada di orang-orang terhebat di dunia. Mungkin dia tidak bisa dibandingkan dengan Damar, tetapi bukan berarti orang-orang seperti Samuel bisa meremehkannya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, orang-orang itu menjerit dan mereka semua terjatuh ke tanah satu persatu. Hanya Samuel yang tersisa sekarang. Samuel terpana, dan wajahnya mulai dipenuhi oleh keringat dingin. Dia telah berlatih, jadi dia tahu persis betapa menakutkannya Thalia ketika dia mulai melawan. "Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak akan bisa pergi." Damar bertanya. Melihat Damar yang tersenyum, Samuel langsung menelan ludahnya secara tanpa sadar. "Guruku adalah Surya Saputra, tabib terhebat di kota NJ." Samuel berteriak. Dia tahu dengan jelas bahwa dia bukan lawannya Thalia. Dan Damar pun belum melakukan apa-apa sampai sekarang. "Memangnya aku peduli?"
Damar mencibir. Apa kita bunuh saja? Tanya Thalia. Samuel mendengar perkataan Thalia. Dia sangat ketakutan, kakinya gemetar dan dia langsung jatuh di bawah tanah. Dia takut sekali sekarang. Jika Damar dan Thalia benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tidak perlu. Kakek Hartono tidak berniat untuk membunuhnya. Karena kakek Hartono tidak ingin menyinggung gurunya, maka dia tidak membiarkanku melakukan apapun padanya sore ini. Tapi kali ini, dia yang datang kepada kita dan memprovokasi kita. Aku merasa sedikit menyesal jika tidak memukulnya. Biarkan dia berbaring di rumah sakit selama beberapa bulan saja. Kata Damar. Bang, bang. Damar dan Thalia meninju dan menendang Samuel dengan keras. Karena tidak tahan menerima siksaan itu, Samuel menjerit sekeras-kerasnya, dan akhirnya dia pingsan karena kesakitan. Setelah memukul Samuel, Damar menyentuh hidungnya dan memeriksa tubuh orang-orang itu. Yang mengejutkan mereka adalah di antara orang-orang ini tidak ada yang bertato Red Lotus. Ini membuktikan bahwa walaupun mereka adalah orang dari dunia bawah tanah, tetapi bukan orang dari Red Lotus. Thalia mengerutkan kening, tidak ada kemajuan sama sekali. Damar menghela napas dan berkata, sangat sulit untuk menemukannya dengan cara seperti ini. Besok aku akan meminta tolong pada Lilia untuk membawaku ke markas Night Watcher. Thalia mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu mari kita pulang dulu. Ketika mereka kembali ke rumah, itu sudah sekitar pukul 1 pagi. Damar membuka pintu, dan begitu mereka masuk, alis Damar dan Thalia sedikit berkerut. Thalia pun langsung berbalik tanpa sadar dan hendak melarikan diri. Second, aku sudah melihatmu, untuk apa kamu kabur? Seseorang berkata dari dalam ruangan. Asteris. Pada saat yang sama, di kota JC. Wendy sedang berjalan keluar dari bandara dengan sebuah koper di tangannya. Penampilannya menarik perhatian banyak orang. Damar tiba-tiba pergi ke kota NJ, Sela juga sedang bepergian di luar kota. Sekarang hanya aku saja satu-satunya di kota JC. Ini membosankan sekali. Gadis itu bergumam. Bu Wendy. Ada seorang pria parubaya berdiri di depan pintu. Setelah melihat Wendy, dia buru-buru berteriak. Wendy berjalan mendekatinya. Dia menyerahkan koper itu padanya, lalu mereka berdua berjalan ke tempat parkir dan menuju rumah. Bu Wendy ingin pergi ke rumah Pak Bari atau ke rumah Anda saja? Tanya pria parubaya itu. Sekarang sudah malam, langsung pulang ke rumahku. Jawab Wendy. Setengah jam kemudian, Wendy tiba di rumahnya. Dia berpamitan pada pria parubaya itu, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Setelah membuka pintu, dia langsung menyalakan lampu di lantai 1. Pada saat ini, dia merasa bahwa ada orang lewat dengan cepat di depannya. Pintu di belakangnya tertutup dengan cepat. Kemudian, sosok orang itu kembali lagi di hadapannya. Ketika dia melihat lebih jelas, dia langsung tercengang di tempat. Ada seorang pria berusia 60-an dengan kacamata duduk di sofanya. Pria itu memegang secangkir teh di tangannya. Di sampingnya, berdiri seorang pria parubaya dengan setelan jas dan sepatu kulit. Pria itu mengenakan masker di wajahnya. Siapa kalian? Wendy sedikit takut saat ini, tetapi dia masih berusaha menenangkan dirinya. Pria tua itu tersenyum sedikit, menyesap tehnya, lalu memandang padanya dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa memanggilku Om Lukas. Bersambung. Terima kasih.